Oke, halo semuanya. Di sini aku bersama Om Ranar Pradipto, seorang travel photographer yang terkenal banget. Setiap travelnya itu tuh selalu menghadirkan culture, heritage, dan keindahan penduduk dari segala penjuru dunia nih. Nah, jadi aku nih kepo nih Om. Ada nggak sih top 3 deh nih kita sebutin ya, top 3 spot heritage atau culture di Indonesia kesukaannya Om Ranar? Di Indonesia ya? Di Indonesia dulu nih, di betul. Indonesia dulu ya. Oke, kalau di Indonesia sih bisa gue bilang tiap daerah, tiap kabupaten itu atau tiap kecamatan bahkan itu punya budaya dan heritage-nya masing-masing. Keren banget. Tapi kalau Yasmin tanya tiga destinasi terbaik menurut gue, pertama Toraja. Toraja tuh di Sulawesi Selatan. Lu harus banget ke sana karena tempat itu enak banget. Jadi datang ke Toraja kita disambut sama warga-warga sana dengan budaya yang keren-keren dan landscape-nya juga bagus dan vibes-nya kalau sampai sana tuh udah kayak budaya old banget gitu loh. Nah, itu keren. Pertama Toraja, kedua NTT, Sumba. Nah, jadi kalau teman-teman udah pernah ke Sumba, teman-teman pasti bakal banyak ngelihat rumah adat di sana yang masih alami banget dan penduduk atau warga masyarakat di sana tuh masih pakai kain-kain Sumba gitu ya. Mulutnya masih, mereka suka makan pinang jadi masih merah-merah gitu ya. Jadi Sumba juga salah satu favorit gue kalau destinasi Indonesia. Dan yang terakhir Indonesia Timur sih, dan tepatnya di Papua. Jadi salah satu destinasi favorit gue itu yang paling favorit adalah Papua di Wamena. Kita bisa lihat budaya di sana yang masih asli banget, apalagi pas festival Lembah Baliem. Jadi kalau teman-teman datang ke festival Lembah Baliem, kita bakal ngelihat budaya Indonesia yang ternyata masih ada loh yang kayak gini di Papua gitu. Nah, kalau spot luar negerinya ada nggak nih Om? Kira-kira yang luar negeri banget gitu? Top 3 ya. Yes, kalau top 3 banget. Nomor 3 gue bisa bilang Siem Reap. Jadi di Kamboja. Jadi selain bisa jual ginjal di sana ya, kita juga bisa. Oh sorry. Jadi kita bisa hunting juga kalau di Kamboja itu di Siem Reap. Jadi di Siem Reap itu kalau teman-teman tahu ada Angkor Wat. Itu candi besar banget ya. Kalau kita di Indonesia punya Candi Buddha Borobudur, di sana ada candi yang cukup luas. Yang luas, salah satu candi luas juga namanya Angkor Wat. Nah di Angkor Wat tuh banyak banget aktivitas Hmong atau biksu-biksu, anak kecil yang udah menjadi biksu. Nah itu budayanya kalau kita foto, selain heritage-nya, banyak aktivitas Hmong itu yang menarik banget. Berikutnya nomor 2 kemana ya? Nepal. Iya, Nepal, Kathmandu, Pokhara itu juga bagus banget. Jadi Nepal itu selain vibes dataran tingginya kuat banget ya, biasanya kalau orang tuh ke Nepal itu untuk trekking. Ya trekking, naik gunung ke Annapurna, ke Everest Base Camp. Tapi gue ke Nepal itu biasanya untuk foto festival budayanya gitu. Itu menarik di Nepal. Berikutnya yang terakhir, yang paling top ini memang Vrindavan banget ya, maksudnya India. Nah, India tuh satu negara yang kayaknya kacau tapi indah menurut gua gitu. Jadi menurut fotografer India tuh keren banget. Jadi India itu selain budayanya, orang-orangnya, landscape-nya juga menarik dan heritage-nya juga banyak. Jadi kalau banyak orang yang bilang India tuh ribet gitu ya. Cuman buat gua, buat fotografer ke India itu surganya lah buat motret gitu. Festival budayanya bagus banget. Nah, karena Om tadi tuh udah menyinggung soal festival atau event-event di setiap daerah gitu kan ya. Lagi kan di buku Om aja tuh yang Nusantara itu halaman pertama itu kalau nggak salah ada festival di Singkawang. Nah, ada nggak sih Om festival yang menurut Om tuh keren banget nih, pokoknya kayak nggak bisa dilupain banget, setiap kesana tuh best banget ya. Apa tuh? Top 3 deh nih. Top 3 lagi ya. Jadi kalau di Indonesia festival yang menurut lu sebagai fotografer harus datang, pertama Gandrung Sewu. Gandrung Sewu itu di Banyuwangi. Jadi itu festivalnya gue bilang simple ya, karena Gandrung Sewu itu menampilkan, simpelnya itu 1.300 penari itu bakal nari kolosal bareng. Tapi itu keren banget, itu Indonesia banget, dan mereka mempersiapkan festival itu dengan sangat-sangat matang. Jadi kita sebagai fotografer datang ke sana, itu tinggal motret aja pasti hasilnya bagus gitu. Jadi buat teman-teman yang
suka budaya, suka festival, wajib banget pertama ke Gandrung Sewu. Yang kedua, kita loncat dari Gandrung Sewu, kita loncat ke NTT juga. Jadi kalau tadi gue bilang favoritnya tuh Sumba. Nah, di Sumba tuh ada festival namanya Pasola. Jadi festival Pasola itu festival antara dua kampung di kawasan Sumba Barat atau Sumba Barat Daya. Jadi ada dua kampung yang mereka tuh akan simulasi perang. Jadi perang, mereka bawa kayu-kayu panjang, lembing gitu ya. Mereka saling lemparan. Dan festival itu pasti kayak beneran. Jadi perangnya jadi festival itu akan seru banget karena vibes-nya mereka jadi kayak bener-bener berperang banget. Jadi deg-degan juga. Iya, kitanya jadi deg-degan, penontonnya semua karena mereka kayak ada dukungan dua kubu dan mereka nggak mau kalah gitu. Nah, biasanya bubarnya kalau udah rusuh. Jadi selalu kalau udah rusuh dan rusuh beneran itu nanti polisi datang, itu festivalnya selesai. Namanya Pasola. Yang terakhir, apa ya? Salah satu festival yang nggak terlupakan buat gue itu di Asmat. Jadi Asmat itu lokasinya di Papua Selatan. Jadi Papua Selatan, buat sampai ke Asmat aja jauh banget Yasmin. Pasti. Jadi kita harus flight dari Jakarta ke Timika, dari Timika itu ke Ewer, ya. Dari Ewer kita masih harus naik speedboat lagi, sekitar setengah jam atau sampai 1 jam ke satu kota namanya Agats. Nah, kota Agats itu ngomongnya kota, ya, di kawasan itu udah dibilang kota, tapi ya sebenarnya rumah-rumah yang dibangun di atas laut gitu. Jadi, nah di tempat itu nanti ada festival Asmat Pokman biasanya di bulan Oktober. Jadi di festival Asmat Pokman itu budaya-budaya Asmat yang dari dalam pedalaman itu mereka datang kumpul di sana, mereka nari, mereka dandan, merias. Jadi kalau kita foto tuh udah eksotik banget gitu. Jadi merias wajah-wajah orang-orang Papua dengan tipe pesisir ya. Itu warna-warni. Mereka pakai, kalau di hidung tuh namanya bipane. Jadi hidungnya yang dibolong-bolong itu mereka pakai itu di foto bagus banget sih. Itu ada foto-foto yang mungkin nanti bisa dilihat. Boleh gitu. boleh banget. Yes. Nah, berarti kan kalau misalnya Om tadi nyebutin kayak gitu, ada nggak sih Om momen-momen yang menurut Om tuh nggak bisa terlupakan banget nih setiap trip ya? Mungkin setiap trip ya. Gitu. Momen yang tidak terlupakan itu gue pernah ke Taman Nasional Lawrence. Jadi di Taman Nasional Lawrence itu tempatnya masih nggak seaman itu. Jadi masih bisa dibilang tuh red zone. Nah, pas kita di Taman Nasional Lawrence, kita ke daerah namanya Batas Batu, kita lagi makan siang, tiba-tiba ada suara tembakan. Wah, itu gue deg-degan banget tuh di situ. Jadi kayak di satu gunung yang hening, tenang, kita lagi ngobrol sama teman kita ya, sama teman-teman trip kita lagi ngobrol santai gitu ya, di gunung yang nggak ada siapa-siapa lagi, cuma kita doang. Dan kita memang kita pengamanannya ada TNI yang jagain kita gitu ya. Tiba-tiba ada suara tembakan yang kencang banget. Itu kita langsung kocar-kacir masuk ke dalam mobil ya, dan TNI-nya tuh kayak mengamankan kita. Jadi kita posisinya kayak di lembah yang kanan kiri gunung gitu ya. Si TNI itu nembakin ke puncak-puncak gunungnya. Yang nggak tahu si orang yang menembak ke arah kita atau nakutin kita tuh di mana. Dari mana? Itu deg-degan banget sih. Waktu itu kayak gini ya, rasanya perang tuh yang sedeg-degan itulah gitu. Tapi yang kedua, gue pernah juga mau tenggelam di Togean. Jadi waktu itu gue jadi kalau ke Togean itu cuaca bagus, cuaca cerah, bla bla bla. Tapi kayaknya speedboat gue tuh jalannya terlalu cepet. Jadi karena terlalu cepet, dia hantam-hantam ombak terus sampai akhirnya kira-kira sekitar setengah jam lagi kita udah mau sampai Ampana dari Togean ya. Kalau ke Togean tuh naik speedboat tuh sekitar 2 jam. Jadi udah 1,5 jam jalan, tinggal 30 menit lagi udah mau sampai, tiba-tiba kapal gue tuh kemasukan air di belakang. Terus tim kapalnya itu ngomong ke kaptennya, Cap, ini kok ada air di belakang gitu. Nah, si Capnya berhenti, pas kapalnya berhenti, itu airnya langsung naik. Jadi langsung di dalam kapal tuh langsung but gitu ya. Itu langsung apa yang harus kita lakukan, kita nelfon SAR memang. Akhirnya coba-coba telepon, akhirnya bisa ditelepon. Cuma kan kita harus nunggu. Iya pasti nah, ya. Nunggu mereka datang tuh hidup dan mati gitu. Kayak, waduh gila, ini kalau nggak datang dan itu dikejar waktu. Jadi semua kayak solar tuh udah dibuang, jadi dibuat enteng lah. Dan gue ngelihat, gue ngitung dan waktu itu gue berangkat sekitar berdelapan sama teman, jalan lah sama peserta trip gue sama teman-teman. Itu gue ngelihat setiap tas mereka nih, waduh, duit semua nih. Jadi wah ini
bisa rugi, bisa mungkin sambil gue hitung dari 8 tas itu mungkin hampir 1,5 M kalau misalnya kita tenggelam hilang gitu. Iya, betul. Tapi bukan itu juga yang paling penting. Yang penting adalah keselamatan kita gitu. Kita lihat kita udah pakai life jacket ya udah jatuhnya udah pasrah nunggu SAR doang gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah SAR-nya datang, langsung kita cepet-cepet masukin badan kita dulu ke pindah kapal, tas kita pindah-pindahin semua barang-barang. Dari situ kapalnya jadi lebih enteng, jadi kapalnya itu lebih enteng dan gue udah sama rombongan udah naik kapal SAR itu, kita dibawa ke darat, si kapal ini masih bisa diselamatkan jadi jalan pelan-pelan gitu ya. Ya udah, itu salah satu pengalaman yang gue baru tahu kalau nunggu selama 10 menit tuh bisa kerasa kayak berhari-hari gitu. Lama banget. Kan kita lagi deg-degan banget tuh. Dan si kapten itu ngomong ini 5 menit lagi kalau SAR nggak datang kita benar-benar bakal tenggelam tuh si speedboatnya. Itu pengalaman yang ya gitulah. Gue masih trauma juga sih kalau mau ke Togian. Gitu. Tapi kalau tanpa itu mungkin seperjalanan tripnya Om Ranar itu nggak akan se-memorable sekarang sih. Iya benar sih Yasmin. Nah, kayaknya nih setiap kayak trip-trip tadi yang Om sebutin dan aku juga sempat ketemu Om trip ke Sarawak, kayaknya Om selalu pakai tas dari Lopro ini nih. Yes, betul. Protatic BP 350 AW3-nya Om Ranar nih. Jadi coba deh Om spill dong dikit ke aku nih pengalaman Om Ranar selama pakai ini tuh gimana sih gitu. Jadi gini, kalau sebagai travel photographer, gue berpergian dan menggendong tas dalam jangka waktu yang cukup lama ya, tripnya itu atau perjalanan gue. Yang paling penting tuh tasnya tuh nggak bikin capek. Jadi karena bawaan gue biasanya cukup berat juga karena biasanya gue bawa 2 kamera, 3 lensa gitu ya. Jadi digendong tuh tas ini bebannya udah berat. Tapi enaknya, istilahnya beban yang di dalam tas ini tuh udah berat. Tapi asiknya si Lopro ini, kalau kita pakai tuh kayak nyatu sama kita. Jadi gue nggak tahu ya, mungkin ergonomis atau bentuknya dia ini kan banyak nanti teman-teman bisa lihat lah banyak busa-busa yang men-set di badan kita tuh bisa kayaknya udah jadi satu aja. Nah itu gue suka. Terus di bagian pundaknya ini juga elastisnya tuh enak banget gitu. Itu gue suka dan tadi karena jadi satu, jadi kalau dia nge-grip tuh udah enak. Jadi kalau kita trekking atau kadang gue juga naik gunung juga. Bawa tas kamera ini udah paling enak sih gitu. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, pakai tas Lopro ini gue udah yakin banget kalau Lopro tuh kuat. Jadi gue udah yakin peralatan kamera yang gue bawa dan gue masukin ke dalam isi tas ini pasti safe, aman. Itu penting. Jadi kita penting banget pergi itu udah kehilangan masalah yang namanya aduh, barang-barang gue di kamera, barang-barang kamera gue di dalam tas itu bakal kayak gimana nih, gitu. Akan tetap safe nggak? Nah, itu kalau kita nggak trust sama tas yang kita punya, kita akan punya pikiran, aduh, bisa rusak nih, bisa kepentok nih, bisa apa. Tapi gue yakin si Lopro ini kuat dan material di dalamnya tuh benar-benar mengamankan peralatan kamera gue sih, itu. Warnanya dan desainnya juga keren aja gitu. Pakai Lopro tuh bentuknya udah lifetime lah. Gitu. Jadi udah pasti keren. Gitu. Belum jangan di-spill banyak-banyak biar makin penasaran dan kalau bisa langsung pada check out nih untuk bareng sama Om Ranar karena tadi aku bilang jangan di-spill banyak-banyak. Tunggu kita di next trip bareng Om Ranar Pradipto gitu. Jadi biar langsung ikut aja. Gitu. Iya wajib lah. Kita keliling Indonesia, keliling dunia. Thank you semuanya. Bye-bye. Thank you, bye.